Halo gengs, Wilujeng Sumping dan selamat datang di channel Babah Movie, channel yang membahas seputar alur cerita film. Perkenalkan, saya Babah sebagai host dan tuan rumah dari channel sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan, enjoy dan selamat menyaksikan. Hujan turun sangat deras beberapa hari membuat kota dan desa di kota London tenggelam. Bahkan listrik padam. Sampai jalan pun tidak dapat dilewati. Kekacauan dan krisis pangan pun terjadi. Dan pemerintah sangat kewalahan menangani bencana besar ini. Sebelum bencana terjadi, mamah muda yang sedang hamil besar bernama Sarah sedang menyiapkan perlengkapan mandi sambil menelpon suaminya. Sarah pun berendam sambil mengajak bicara si jabang bayi yang masih di jero beteng. Di luar hujan cukup deras. Bahkan setelah Sarah selesai mandi pun hujan masih belum reda. Saat menonton TV, terdengar suara guludug hingga membuat alarm mobil menyala, disusul dengan listrik yang mati. Dia pun menuju dapur karena masih ada cahaya. Saat memakan mangga, tiba-tiba terjadi kontraksi yang padahal menurut perhitungan waktu kelahirannya masih lama. Dalam kondisi genting tersebut, Sarah terus mencoba menghubungi suaminya. Namun sayangnya tidak diangkat. Kemudian dia mencoba menghubungi ambulan. Namun karena pihak rumah sakit pun sibuk melayani kasus karena kejadian ini, permintaannya masuk ke dalam antrian. Sementara air mulai masuk ke dalam rumah. Beberapa waktu kemudian, untungnya ambulan berhasil membawanya tepat waktu dan melahirkan dengan aman. Karena beberapa saat saja, banjir dengan debit air tinggi masuk ke rumahnya. Rumah sakit juga terlihat kacau karena pemadaman listrik. Mereka perlu menggunakan genset. Dan ternyata mereka harus segera mengosongkan tempat itu dalam waktu 24 jam. Setelah kedatangan suaminya yang bernama Ronnie, Sarah diizinkan pulang karena kondisinya cukup stabil. Namun sebelum pulang, dia diberi panduan awal menyusui putranya. Dalam situasi darurat, Ronnie ditanya, apakah mereka memiliki tempat yang nyaman untuk merawat istri dan anaknya? Dengan yakin dia menjawab iya. Sementara Sarah bingung karena tidak mengetahui situasi di luar sana. Tak lama setelah itu, Ronnie menggendong si bayi sambil menemani istrinya buang air kecil. Di sana, mereka berdiskusi dan sepakat memberi nama Zeb pada bayinya. Setelah semua proses selesai, mereka meninggalkan rumah sakit dan menuju rumah orang tua Ronnie yang berada di luar kota. Sementara hujan masih belum reda. Saat di mobil, terdengar berita di radio bahwa saat ini badai ekstrim telah melanda Inggris dan menyebabkan banyak daerah terendam banjir. Sementara di jalanan, lalu lintas macet total. Zeb pun terbangun karena banyak pengemudi yang membunyikan klaksonnya. Dan mereka baru berhasil keluar dari kota di keesokan harinya. Begitu tiba di luar kota, terlihat beberapa rumah tergenang di sepanjang jalan. Lalu mereka berhenti di lahan kosong untuk menyusui Zeb sebelum melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar melalui radio bahwa banyak orang mengungsi ke pedesaan yang datarannya lebih tinggi. Dalam menghadapi gelombang kedatangan orang yang terdampak banjir, banyak daerah memilih untuk menutup akses jalan, hanya mengizinkan penduduk asli yang memiliki KTP berdomisili sesuai wilayah tersebut untuk masuk. Aturan tersebut menyebabkan peningkatan razia di berbagai tempat, termasuk saat Ronnie berusaha membawa istri dan anaknya ke rumah orang tuanya. Karena KTP Ronnie tidak lagi berdomisili di alamat orang tuanya, mereka pun tidak diizinkan untuk melintas. Namun Sarah angkat bicara dan meyakinkan polisi bahwa mereka membawa bayi yang baru berusia 2 hari saja. Oleh karena itu, mereka pun diperbolehkan lewat. Dan tak lama, mereka tiba di rumah orang tua Ronnie. Gina dan Nelson, sebagai orang tua Ronnie, segera menyambut mereka dengan sangat hangat. Nelson bersyukur karena mereka selamat dari bencana banjir bandang yang menimpa London. Di dalam rumah, Gina bercerita bahwa selama ini dirinya rajin mengumpulkan bahan makanan selama bertahun-tahun untuk mengantisipasi bencana yang terjadi seperti saat ini.
Tak lama kemudian muncul seorang wanita yang biasa membantu Gina mengantarkan makanan. Dia melihat Roni dan keluarga kecilnya seolah-olah dengan tatapan yang iri hati. Setelah wanita itu keluar, Nelson menjelaskan kalau anak wanita itu belum kembali dan belum diketahui bagaimana kabarnya. Mereka pun kemudian menjalani kehidupan dengan tenang di sana. Zeb berjemur dengan nyaman, sementara Roni berencana merenovasi rumah lama ayahnya agar mereka dapat menempatinya sendiri. Untuk menjaga persediaan makanan, orang tua Roni berburu kelinci, sedangkan Sarah membantu mengumpulkan sayuran. Hingga suatu hari dia melihat bahwa sayuran-sayuran itu mulai digerogoti ulat. 3 bulan berlalu, situasi semakin memburuk dan terdengar di berita bahwa para warga masih dihimbau untuk mencari tempat pengungsian terdekat, walau jumlah sandang dan pangan sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan, lembaga pemerintahan mengalami kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan, sehingga militer pun dikerahkan saat pemberian bantuan untuk menjaga ketertiban. Kini persediaan makanan keluarga Roni pun mulai menipis, sehingga Roni dan kedua orang tuanya memutuskan untuk mencari jatah bantuan dari pemerintah. Dengan terpaksa meninggalkan Zeb dan Sarah di rumah. Namun menjelang malam, Sarah mulai panik karena mereka belum juga kembali. Dan saat sedang menyiapkan makanan untuk Zeb, dia merasa seperti ada orang di halaman belakang. Dan tak lama kemudian terdengar pintu rumah diketuk. Ternyata mereka adalah seorang ayah dan anak yang kelaparan, di mana rumah mereka juga tenggelam, sehingga Sarah bersedia memberikan mereka makanan meskipun hanya seadanya. Setelah menghabiskan makanan, ayah dan itu pun akhirnya pergi tanpa membahayakan Sarah dan bayinya. Keesokan harinya, Zeb menangis sepanjang hari, membuat Sarah merasa kewalahan dan frustasi, sehingga sempat meninggalkan Zeb sendirian dalam rumah untuk menenangkan pikiran. Di lain hari, Sarah mendengar suara mobil datang dan melihat Roni dan ayahnya, namun tidak disertai dengan Gina. Dan keduanya tampak kacau dan penuh luka, membuat Sarah bingung. Saat malam tiba, dia mencoba menenangkan suaminya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada ibu mertuanya. Karena Roni masih terpukul dan belum mau membicarakannya, hingga keesokan paginya, saat ingin mengambil bahan makanan dalam mobil, ternyata dia hanya menemukan 2 makanan kaleng saja. Bukan hanya itu, dia juga melihat sekop dan noda darah yang seakan menjawab semua pertanyaannya selama ini. Saat sedang mengasuh Zeb, Sarah menyempatkan diri untuk melihat keadaan ayah mertuanya yang hanya melamun kosong dan tampak tidak bisa diajak bicara. Dia pun memutuskan untuk pindah ke rumah lain, mencoba melepaskan diri dari situasi hening yang membuatnya serba salah. Tak lama kemudian, hujan turun. Saat kembali ke rumah utama, dia melihat Nelson sedang berdiri di halaman. Saat Sarah mendekatinya untuk mengajak masuk minum teh hangat, Nelson menolak dan berkata ingin mencari udara segar saja. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan ayah mertuanya, dia langsung menghampiri Roni, dan saat hendak menyerahkan Zeb untuk menyusul Nelson, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Roni pun segera berlari menuju sumber suara dan menemukan ayahnya telah tewas dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keadaan putus asa, Roni berkata kalau mereka harus meninggalkan rumah ini karena di sini sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa. Sarah menyarankan agar mereka mencari tempat pengungsian yang dikelola oleh pemerintah. Awalnya Roni menolak karena tempat pengungsian terlalu banyak orang. Namun pada akhirnya dia setuju. Dalam perjalanan, mereka berhenti di tempat pembagian bantuan, di mana terlihat segerombolan orang sedang berdesakan berebut bantuan. Sarah berusaha untuk bisa mengambil jatah itu untuk persediaan, sambil berusaha untuk meyakinkan suaminya bahwa orang-orang yang tampak beringas itu juga tidak akan bertindak kasar saat melihat seorang wanita yang membawa bayi. Roni tetap menentangnya dan mengatakan bahwa saat kelaparan, manusia akan kehilangan logikanya, dan pada dasarnya mereka adalah makhluk egois.
meskipun melihat ibu yang menggendong bayi sekalipun. Namun Sarah tetap tidak percaya dan akhirnya turun untuk mengambil bantuan. Kemudian dia bergabung dengan kerumunan orang berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Keesokan paginya, tanpa membahas apa yang terjadi kemarin, mereka pun berdiskusi. Ronnie ingin Sarah dan Zeb pergi ke pengungsian, sementara Sarah ingin mereka pergi bersama-sama sebagai keluarga yang utuh, dan Ronnie pun setuju. Namun begitu tiba di pengungsian, ternyata hanya anak-anak dan salah satu dari orang tuanya saja yang bisa diterima. Dan mereka kembali dihadapi dengan keputusan yang sulit. Ronnie berusaha keras untuk meyakinkan istrinya bahwa di pengungsian, setidaknya anak mereka tidak akan kelaparan. Dan jikapun Sarah dan Zeb ikut dengan Ronnie, belum tentu semuanya akan baik-baik saja. Ronnie juga berjanji akan kembali ketika situasi sudah kondusif dan akhirnya Sarah pun setuju. Saat memasuki tempat pengungsian, Sarah diberi penjelasan mengenai peraturan yang berlaku di sana. Dia diarahkan ke sebuah aula besar tempat dia akan tidur bersama dengan banyak pengungsi lainnya. Dalam situasi seperti itu, sangatlah sulit untuk menjaga bayi agar tidak mengganggu orang lain. Dan mereka harus selalu waspada karena tidak jarang terjadi perselisihan antar pengungsi maupun kehilangan barang. Benar saja, Zeb menangis saat malam dan Sarah kembali merasa kewalahan untuk menenangkannya. Untung saja ada seorang ibu muda lain bernama Olive yang juga memiliki putri berusia 5 bulan. Olive mengajak mereka untuk keluar dan meletakkan Zeb di dalam stroller. Dan dalam sekejap, Zeb berhenti menangis. Sarah merasa terbantu oleh Olive. Sebenarnya, mereka berdua baru saja bertemu saat sarapan. Tapi karena sifat periang Olive, tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk dekat. Keesokan harinya, Olive bercerita bahwa dia adalah seorang janda. Karena suaminya memilih untuk meninggalkannya dan tidak mengakui anaknya itu. Tidak lama sebelum bencana ini terjadi. Ketegangan di pengungsian meningkat saat sekelompok penjara bertopeng yang dilengkapi senjata datang, membuat para pengungsi berhamburan untuk menyelamatkan diri termasuk Sarah dan Olive. Sarah dan Olive tak sengaja masuk begitu saja ke dalam mobil milik dua pria asing. Selama perjalanan, para bayi ketakutan karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Olive dan Sarah meminta memperlambat, namun pengemudi itu merasa tidak senang. Khawatir dengan keselamatan mereka, para ibu memutuskan untuk turun dan melanjutkan perjalanan sendiri. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan hingga tiba di daerah perumahan terlantar. Mereka mencoba mencari makanan, namun tidak menemukan apa-apa. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang pria asing bernama Abel yang sedang menyiapkan api di salah satu pekarangan rumah. Abel menawarkan makanan kepada mereka. Mereka pun senang. Saat di pengungsian, Sarah sempat bercerita tentang temannya yang membentuk komunitas di sebuah pulau dan mengatakan kepada Abel, saat ini mereka ingin menuju ke sana. Ternyata Abel baru saja meninggalkan komunitas yang dimaksud oleh Sarah dan menyarankan mereka untuk menuju ke dermaga utara. Menurut Abel, tempat itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk anak-anak mereka. Abel telah kehilangan seluruh anggota keluarganya dan sampai saat ini masih menyalahkan diri sendiri karena terlambat menyelamatkan anak dan istrinya. Saat mereka hendak menyeberangi jembatan, rasa bersalah ini terus menghantui dirinya. Sementara komunitas itu meminta agar anggotanya melupakan tragedi akibat bencana ini. Oleh karena itu, dia tidak sanggup untuk tetap di sana dan memilih kembali ke kota asalnya. Malam itu, mereka terlihat bersenang-senang guna melepas semua depresi sebelum berpisah esok harinya untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Sarah dan Olive menuju dermaga utama berharap ada kapal yang akan menjemput mereka. Namun tak kunjung datang. Setelah beberapa hari dan hampir putus asa, akhirnya terlihat sebuah kapal melintas dari kejauhan. Kapal itu dikendarai oleh seorang wanita parubaya bernama Fanny, ketua komunitas di sebuah pulau, dan dia pun membawa mereka ke sana.
Sejak berpisah dengan suaminya, Sarah selalu merasa gelisah karena Sarah menginginkan bisa tetap bersama dengan suaminya sampai kapanpun. Seperti yang dikatakan Abel, pulau itu memang memberikan perlindungan bagi dia dan anaknya. Tapi, mereka di sana melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu atau bencana yang tengah terjadi. Hal ini terlihat jelas ketika Fanny memerintahkan mereka yang sedang makan sambil mendengarkan radio untuk mematikannya begitu mengabarkan berita tentang keadaan terkini di luar sana. Berita itu menyebutkan bahwa badai besar telah berlalu, para penduduk telah kembali ke daerahnya masing-masing, di mana London sedang dalam proses pemulihan dan saat ini dibuka pendaftaran bagi sukarelawan untuk membantu membersihkan kota. Setelah perjalanan panjang bersama, Sarah mulai berani membuka diri kepada Olive. Dan saat sedang bersantai, dia bercerita bagaimana dia bertemu dengan suaminya. Saat itu, Sarah sedang gelisah karena baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Saat bertemu Ronnie, dia mengakui bukan cinta yang menggerakkan hatinya, namun lebih pada keinginan untuk menjadi seorang ibu. Dia berpikir dia akan memiliki sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya dan berharap bisa membantunya mengurangi rasa traumanya. Namun nyatanya tidak. Sarah menyadari bahwa Ronnie selalu memperlakukan dirinya dengan sangat baik, seakan dia sangat berharga. Dan selama perpisahan ini, akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak begitu mengenal sosok suaminya. Saat Sarah sedang menatap pantai, mengingat semua kenangan yang ada, Fanny menghampirinya dan mengatakan bahwa hidupnya akan sulit jika terus hidup mengingat masa lalu. Fanny juga mengatakan bahwa semua kenangan yang ada dalam pikirannya adalah hal semu yang saat ini sudah tidak akan lagi menjadi nyata. Apa yang dirindukannya sudah tidak ada lagi. Setelah Fanny pergi dan makan malam bersama yang lain, Sarah perlahan menanggalkan pakaian dan menuju ke tengah laut. Berteriak sekuat tenaga seolah stres harus berbuat apa, hingga akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu untuk pulang ke rumah. Ketika Sarah menyampaikan keinginannya pada Olive dan Fanny, mereka melarang karena Zeb tidak akan bertahan jika ikut bersamanya. Keadaan di luar sangatlah sulit. Belum tentu Zeb bisa bertahan di kondisi kota yang masih belum normal kembali. Sarah mengatakan jika tempat ini bukanlah tempatnya, karena di sini Sarah merasa ditekan karena harus melupakan suaminya. Setelah mendengar itu, Fanny akhirnya menyetujui dan akan mengantarnya ke daratan. Sementara Olive merasa sangat sedih karena berpisah dengan seseorang yang dianggapnya sebagai teman dekat. Setelah mengucapkan perpisahan dengan Olive, keesokan paginya Sarah kembali ke daratan utama diantar oleh Fanny. Sambil memeluk Zeb, dia melangkah menyusuri hamparan luas yang dipenuhi dengan rumput dan pepohonan, sambil berusaha mencari sumber mata air dan makanan untuk bertahan hidup. Bahkan, Sarah juga nekat memakai bangkai binatang. Setelah beberapa hari menelusuri hutan, dia akhirnya bertemu seorang wanita yang sedang udud. Sarah meminta tumpangan, namun ditolak oleh wanita tersebut. Tak lama kemudian, seorang laki-laki muncul dari balik pepohonan yang langsung dicegah wanita itu agar tidak mengatakan apa-apa kepada Sarah. Dan keduanya malah berdebat. Melihat hal ini, Sarah menjatuhkan tasnya dan perlahan menuju pintu mobil yang sejak awal terbuka. Lalu dengan cepat membawa kabur mobil tersebut. Dia dan putranya akhirnya tiba di perbatasan dan langsung mendaftar sebagai tenaga sukarelawan untuk membersihkan London sesuai informasi yang pernah didengarnya dari radio. Setibanya di stasiun bis, dia melihat dinding yang dipenuhi pencarian orang hilang, termasuk suaminya. Ketika tiba di pengungsian, dia sekali lagi merasa kehilangan kendali atas emosinya dan menangis putus asa saat bercanda dengan Zeb. Karena saat ini dia merasa kehilangan arah dan tidak tahu di mana sebenarnya mereka berada. Saat meninggalkan pengungsian dan menggunakan perahu kecil, pemandangan kota yang masih terendam air dan sangat berantakan terlihat di sekitarnya. Akhirnya dia tiba di daerah asalnya, di mana air sudah surut namun tumpukan sampah masih tersebar di mana-mana. Setelah memasuki rumah, dia melihat barang-barang berantakan, namun banyak yang masih selamat tidak terbawa banjir. Setelah beberapa saat melihat kondisi rumahnya, Sarah mulai merapikan lagi. Dan saat sedang membersihkan dapur, dia mendengar seseorang masuk dan langsung mengenali suara yang dirindukannya.
Benar saja, ketika berbalik dia melihat suaminya, Roni, sehat dan selamat. Dia langsung menyambutnya, begitu pula dengan Zeb yang juga tampak menyambut kedatangan ayahnya dengan langkah pertamanya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.